Pernah nggak sih kamu baca sesuatu, terus bingung, ini intinya apaan ya? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bongkar rahasia buat nemuin jantungnya cerita, apapun itu, dari teks kuno sampai email kerjaan kamu. Yuk kita mulai. Sejak dulu kala, cerita itu udah jadi cara kita buat berbagi budaya, sejarah, dan pengetahuan. Tiap tulisan, mau itu di buku atau di layar HP kamu, itu sebenarnya kayak sebuah dunia yang nunggu buat dijelajahi. Dan sekarang, kita akan belajar gimana caranya menavigasi dunia itu layaknya seorang ahli. Cerita itu ada di mana-mana loh, nggak cuma dalam kata-kata. Bahkan dalam gerakan tarian seindah tari kipas Pakarena ini, ada pesan yang dalam banget. Tapi, buat benar-benar ngerti pesannya, kita butuh kunci khusus buat membuka intisarinya. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita nemuin inti cerita di tengah lautan detail yang ada di sekelilingnya? Gimana kita misahin mana yang penting dan mana yang cuma hiasan? Jawabannya ada di pemahaman dua konsep kunci yang super powerful. Oke, alat pertama kita adalah gagasan pokok atau ide utama. Anggap aja ini tuh fondasi dari setiap tulisan yang bagus. Kalau kamu bisa nemuin ini, wah kamu udah di jalur yang benar buat paham segalanya. Ini kompas kamu. Gampangnya gini, gagasan pokok itu ide paling penting dalam satu paragraf. Cuma satu kalimat yang ngerangkum semuanya. Semua kalimat lain di paragraf itu ada buat satu tujuan, mendukung si ide utama ini. Biar gampang, coba deh bayangin sebatang pohon. Batangnya yang besar dan kokoh itulah gagasan pokok. Tanpa batang itu, ya pohonnya nggak bisa berdiri. Semua bagian lain dari pohon itu bergantung penuh sama si batang. Tapi kan pohon itu nggak cuma batang doang ya. Dia butuh lebih dari sekedar batang biar kelihatan hidup. Nah, disinilah alat kedua kita masuk. Detail-detail yang bikin gagasan pokok jadi lebih hidup dan berwarna. Yuk kita lihat. Gagasan pendukung itu ya semua detail yang ngasih bukti, contoh, sama penjelasan lebih lanjut. Mereka yang ngejawab pertanyaan kenapa dan gimana dari gagasan pokok. Mereka yang ngasih daging ke kerangka cerita. Balik lagi ke analogi pohon kita tadi, gagasan pendukung itu ibarat semua cabang, ranting, dan daun-daunnya. Merekalah yang bikin pohon itu jadi utuh, rindang, dan kelihatan indah. Mereka yang ngasih nyawa ke batang utamanya. Coba kita bandingin langsung ya. Gagasan pokok itu pesan intinya, dia bisa berdiri sendiri dengan tegap. Nah, sementara itu gagasan pendukung tugasnya ngasih detail dan selalu bergantung sama gagasan pokok biar punya arti. Merekalah yang jelasin gimana sih sebuah rumah adat itu unik atau kenapa sebuah tarian itu sakral. Kalau digabung mereka jadi paragraf yang utuh dan kuat. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya praktek. Kita bakal coba terapin konsep-konsep ini ke beberapa contoh nyata dari budaya Indonesia, biar kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata. Siap? Oke, coba deh kita lihat paragraf tentang Taman Mini ini. Sambil kamu baca, coba cari mana batang pohonnya, alias ide utamanya, dan mana cabang sama daun-daunnya, yaitu detail pendukungnya. Nah, bener banget. Kalimat pertama itu gagasan pokoknya. Ini fondasi dari seluruh paragraf ini. Semua info lain yang bakal kita lihat, itu dibangun persis di atas ide utama ini. Dan lihat deh, semua kalimat sisanya itu gagasan pendukung. Mereka nggak ngasih ide baru, tapi ngasih detail spesifik tentang gimana caranya rumah adat itu dibikin otentik. Tiap detail ini memperkuat dan ngebuktiin gagasan pokok yang tadi. Pola yang sama ini berlaku di mana aja loh. Coba kita lihat contoh kedua. Cerita di balik tarian indah ini yang ternyata juga dibangun dengan satu ide inti dan serangkaian detail pendukung yang bikin ceritanya jadi kaya. Lihat deh tabel ini. Paragraf pertama, intinya tentang asal-usul tarian. Yang kedua, tentang kisah perpisahan di baliknya. Dan yang ketiga, fokus ke maknanya. Setiap gagasan pendukung nambahin lapisan detail ke ide-ide utama ini. Kelihatan kan? Terstruktur dan jelas banget. Oke, sekarang giliran kamu. Coba perhatiin paragraf ini ya. Gagasan pokoknya jelas, sekolahku sangat bersih. Yuk kita cek bareng-bareng detail-detail pendukungnya. Coba deh dirasain. Apa semua kalimat pendukungnya bener-bener nyambung sama ide utama tentang kebersihan? Ada satu yang rasanya agak aneh nggak sih? Kayak kurang pas gitu? Nah, itu dia, kalimat nomor 4. Meskipun halaman yang penuh bunga itu indah, tapi itu kan nggak secara langsung mendukung ide kalau sekolahnya bersih. Ini yang disebut kalimat sumbang. Paragraf yang kuat itu butuh gagasan pendukung yang relevan. Karena kalau ada kalimat sumbang, pembaca bisa bingung dan pesan utamanya jadi lemah.
Ngerti semua ini tuh bukan cuma soal baca tulisan orang lain. Ini kunci buat jadi penulis dan komunikator yang lebih jago. Setelah kita bisa membedah sebuah tulisan, langkah selanjutnya ya belajar membangun tulisan kita sendiri yang kuat dan jernih. Yuk kita lihat gimana caranya. Coba bayangin kamu mau nulis soal kunjungan ke kebun binatang. Mulai aja dari gagasan pokoknya, misalnya mengunjungi kebun binatang Ragunan. Terus kumpulin semua detail pendukung yang nyambung, semua hal seru yang mau kamu ceritain. Dan jadi deh. Dengan gabungin gagasan pokok sebagai kalimat pembuka, terus diikuti detail-detail pendukung yang relevan, kamu bisa bikin paragraf yang jelas, nyambung, dan efektif. Cerita kamu jadi tersampaikan dengan sempurna. Jadi, intinya begini, dengan menguasai gagasan pokok dan pendukung, kamu nggak cuma jadi pembaca yang lebih cepat, tapi juga penulis dan pemikir yang lebih tajam. Kamu bisa nyaring informasi dengan efisien dan nyampein ide-ide kamu sendiri dengan lebih pede dan ngena. Jadi, aku tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Apa sih pesan inti dari cerita yang mau kamu sampaikan selanjutnya? Mau itu di email, presentasi, atau obrolan biasa, coba temukan gagasan pokoknya. Baru deh bangun ceritamu di sekitarnya. Kamu pasti bisa.